Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang limit trigonometri. Untuk pembahasan limit trigonometri, kita mulai dari bentuk limit x mendekati 0 cos x per x. Nah, caranya adalah kita substitusikan x sama dengan 0 ke persamaan. Dia akan berubah jadi cos 0 per 0, dan cos 0 bernilai 1, berarti 1 per 0 sama dengan tak hingga. Nah, selanjutnya untuk limit x mendekati 0, x per cos x, x-nya kita ganti dengan 0, dan cos x, x-nya kita ganti dengan 0, berarti 0 per cos 0. Nah, cos 0 bernilai 1, berarti 0 per 1 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk limit x mendekati 0, bentuknya lumayan berbeda. Ini cos 2x per cos 3x, berarti x-nya kita ganti dengan 0, berarti 2 dikali 0 jadi cos 0, 3 dikali 0 jadi cos 0, berarti cos 0 per cos 0 sama dengan 1 per 1, berarti hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya adalah bentuk sin. Bentuk sin dalam limit trigonometri ada lumayan berbeda dengan bentuk cos. Nah, misal kita ganti dengan 0, dia akan jadi 0 per 0 karena sin x diganti, ketika x-nya diganti dengan 0, dia sin 0 bernilai 0. Nah, ketika ada limit dia bernilai 0 per 0 atau tak hingga per 0 atau 0 per tak hingga, kita harus pelajari lebih lanjut dan menyelidiki apakah hasilnya sama seperti cos yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk membuktikan berapa nilai, kita bisa menebaknya menggunakan Excel. Untuk menebak nilai dari limit x mendekati 0 x per sin x, misal kita punya x sama dengan min 1,6, 1,4, min 1,2 sampai 1,6. Nah, kita bisa mengisinya. Ini jadi sin min 1,6, dia bernilai min 1. Nah, biar terlihat kita bisa mengaturnya menjadi beberapa di belakang koma. Oke. Nah, sudah kita copy semua, setelah itu kita cari berapa nilai x per sin x. Kita kopikan semua. Nah, terlihat ketika x per sin x ini, x per sin x dia bernilai menuju 1, tapi ketika 0 per 0, dia 0 per 0 ini dia tidak terdefinisi. Nah, jadi ketika limit x mendekati 0, x per sin x, dia menuju angka 1. Tapi ketika 0 per 0, dia tidak bernilai atau tidak terdefinisi. Dia selalu bernilai menuju angka 1. Makanya ketika limit x mendekati 0 di x per sin x, dia bernilai 1. Inilah penjelasannya. Setelah kita membuktikan menggunakan aplikasi Microsoft Excel tadi, berarti ketika bentuk limit x mendekati 0, x per sin x, x per tan x, sin x per tan x, sin x per x, tan x per x, tan x per sin x. Nah, semua bentuk-bentuk ini ketika kita menemukan limit dengan bentuk seperti ini, berarti dia selalu bernilai 1. Nah, ketika kita sudah paham dengan ini, kita lanjut ke bentuk selanjutnya, yaitu ketika ada bentuk limit x mendekati 0 sin ax per bx,
Jadi variabel X mengandung koefisien A dan B, nanti bisa bernilai pecahan, A-nya bisa pecahan, B-nya bisa bilangan bulat atau sebaliknya. Nah, ketika kita menemui soal-soal seperti ini, berarti kita bisa menyebutkannya dia menjadi A per B. Nah, ketika kita bisa menjumpai sin AX per BX, ketika limit X-nya mendekati 0, berarti jadi A per B. Begitu pula dengan sin AX per BX juga A per B, sampai AX per tan BX semua juga A per B. Setelah kita tahu beberapa rumus ini, kita langsung menuju pembahasan soal.